Baik, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 11 IPA maupun IPS. Kembali berjumpa dengan Bapak pada pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang ajaran sosial gereja atau disingkat dengan ASG. Adapun tujuan pembelajaran ini, kamu diharapkan yang pertama dapat menjelaskan arti dan latar belakang ajaran sosial gereja. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan secara singkat ajaran sosial gereja. Lalu yang ketiga, dapat menjelaskan macam-macam ajaran sosial gereja. Lalu yang keempat, kamu dapat menjelaskan pokok-pokok penting ajaran sosial gereja. Yang kelima, setelah belajar ini, kamu dapat menganalisis beberapa alasan mengapa ajaran sosial gereja kurang bergema dalam kehidupan nyata. Lalu yang keenam, kamu dapat menjelaskan nilai-nilai ajaran gereja bagi umat Katolik Indonesia. Baik, kita masuk kepada latar belakang ajaran sosial gereja. Latar belakang ajaran sosial gereja muncul karena perkembangan perindustrian modern. Ini terutama di perkotaan. Oleh sebab itu, masyarakat yang berminat untuk mengadu nasib untuk menjadi tenaga kerja atau karyawan, terutama masyarakat dari pedesaan, ingin mengadu nasib ke kota untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di sebuah perindustrian modern. Tenaga kerja atau karyawan didominasi oleh masyarakat yang berasal dari pedesaan. Kita tahu bersama, orang-orang yang berasal dari pedesaan itu kebanyakan yang kurang pendidikan atau kurang memahami tentang kehidupan di kota dan masih memiliki pemikiran-pemikiran yang dangkal dengan segala kepelosan dan keterbatasan yang dimiliki. Tujuannya apa? Tujuannya mengapa mereka pergi ke kota? Ya, tujuannya adalah untuk mengharapkan masa depan yang lebih baik, untuk mendapatkan masa depan yang bisa mensejahterakan keluarganya di kampung. Namun, situasi yang terjadi adalah mereka justru mengalami ketidakadilan. Seperti apa? Ya, seperti gaji yang tidak sesuai. Mereka mengharapkan mengadu nasib ke kota untuk bekerja sebagai tenaga karyawan. Ternyata mereka memperoleh gaji yang tidak sesuai, mungkin di bawah UMR atau UMP. Tidak adanya kepastian tempat tinggal, dan seringkali mereka mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itulah yang menjadi latar belakang sehingga muncul ajaran sosial gereja. Intinya, orang-orang yang mengadu nasib ke kota untuk menjadi karyawan atau tenaga kerja di sebuah perusahaan mengalami ketidakadilan dalam hal gaji, tempat tinggal yang memadai, dan pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Nah, dengan itu gereja melihat bahwa dengan dilatar belakangi adanya masalah yang ditemukan, sehingga gereja turut prihatin terhadap keadaan orang-orang yang mengadu nasib ke kota untuk memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Ternyata mereka mengalami ketidakadilan. Maka gereja
mengambil sebuah tindakan, yaitu membuat atau mengeluarkan ajaran sosial gereja. Nah, mari kita lihat apa arti ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah suatu ajaran dari gereja. Jadi gereja mengeluarkan ajaran ini tentang hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Nah, disitulah letak keterlibatan gereja dalam mengangkat harkat martabat orang-orang yang mengalami diskriminasi atau orang-orang yang telah dimarginalkan. Makna ajaran sosial gereja adalah merupakan salah satu bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan manusia. Minggu yang lalu sudah dibahas hubungan gereja dengan dunia, bahwa gereja hadir di tengah-tengah dunia, dan dunia dengan begitu banyak masalah. Disitulah gereja hadir menjadi garam dan terang dunia. Maka makna ajaran sosial gereja sekali lagi merupakan salah satu bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan manusia. Nah, macam-macam ajaran sosial gereja bisa kita lihat sebelum dan sesudah Konsili Vatikan II. Ajaran sosial gereja dimuat dalam berbagai ensiklik. Ensiklik ini bisa diartikan sebagai surat gembala dari seorang paus. Dokumen Konsili Vatikan II ini ensiklik yang berbicara tentang ajaran sosial gereja, yaitu ensiklik Rerum Novarum. Ensiklik Rerum Novarum dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13. Ajaran ini berbicara tentang di mana Paus dengan tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi. Ensiklik ini berbicara tentang tindakan Paus yang menentang kondisi ketidakmanusiawian yang dialami oleh masyarakat pada zaman itu. Maka ada 3 faktor yang menjadi dasar kehidupan ekonomi, yaitu buruh, modal, dan negara. Ketiga-tiganya ini saling bergantung, buruh, modal, dan negara. Yang kedua, ensiklik Quadragesimo Anno dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11. Ensiklik ini mempertegas kembali apa yang sudah ada dalam Rerum Novarum dengan memprioritaskan masalah tatanan sosial. Lalu yang ketiga, ensiklik Mater et Magistra 1961 dan Pacem in Terris 1963 dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23. Kedua ensiklik ini menjadi petunjuk bagi umat Kristiani dan bagi para pengambil kebijakan dalam menghadapi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, serta ancaman terhadap perdamaian dunia. Jadi, Paus ini mengeluarkan ensiklik Mater et Magistra. Tujuannya untuk umat Kristiani dan bagi para pengambil kebijakan dalam menghadapi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, serta ancaman terhadap perdamaian dunia. Nah, di sini kita lihat ajaran sosial gereja sesudah Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II itu dimulai pada tahun 1962 dan berakhir pada tahun 1965. Lalu, dokumen atau ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus pada zaman atau sesudah Konsili Vatikan II itu, yang pertama, ada Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Arti Gaudium et Spes ini artinya kegembiraan dan harapan.
yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada bulan Oktober 1962. Dan yang kedua, ada dokumen Populorum Progressio dikeluarkan oleh Paulus ke-6 pada tahun 1967. Lalu yang ketiga, ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus ke-2. Ada 3, yaitu ensiklik Laborem Exercens, yang kedua ensiklik Salutitudo Rei Socialis 1987, dan yang ketiga ensiklik Contesimus Annus 1991. Nah, di sini sengaja tidak Bapak tampilkan apa isi dari dokumen konsili ini. Misalnya Gaudium et Spes ini berbicara tentang apa, dokumen Populorum Progressio tentang apa, dan 3 ini ensiklik Laborem Exercens, ensiklik Salutitudo Rei Socialis, ensiklik Contesimus Annus. Ini sengaja tidak Bapak tampilkan, dan ini menjadi tugasmu. Tugasmu adalah melihat, membaca, dan mencatat apa yang menjadi isi ringkasan dari ajaran sosial gereja sesudah Konsili Vatikan II yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes 23, Paus Paulus ke-6, kemudian Paus Yohanes Paulus ke-2. Itu tugasmu di rumah. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana realisasi ajaran sosial gereja di Indonesia. Mari kita lihat seperti apa ajaran sosial gereja di Indonesia. Ajaran sosial gereja di Indonesia ternyata masih lebih mengutamakan penampilan ibadat daripada penampilan gerakan sosial. Lalu yang kedua, warga gereja secara keseluruhan belum menghayati semangat persaudaraan atau menderita bersama orang lain hanya karena kasih. Ini belum menyentuh. Lalu yang ketiga, gereja di Indonesia sangat pesimis akan keminoritasnya, sehingga ada kesan takut untuk tidak berbuat, apalagi ini sangat sensitif. Ya, nanti sedikit-sedikit ada kristenisasi, maka ini juga yang menjadi kendala ya. Gereja di Indonesia sangat pesimis akan keminoritasannya, sehingga ada kesan takut untuk tidak berbuat. Yang keempat, masalah sosial yang seharusnya membutuhkan uluran tangan secara langsung tetapi menjadikan itu sebagai pelajaran semata saja, padahal perkara itu menantikan suatu sikap pelaksanaan yang nyata. Nah, ini ya. Jadi ASG ini yang menjadi kesimpulan, realisasi ASG di Indonesia belum maksimal, ya, belum bisa diterapkan secara maksimal karena beberapa pertimbangan, dan ini salah satu masalahnya ya. Gereja Indonesia sangat pesimis akan keminoritasannya sehingga ada kesan takut untuk tidak berbuat. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Tugasmu ya, membaca lalu membuat sebuah ringkasan inti konstitusi ajaran sosial gereja sesudah Konsili Vatikan II ini. Ya, yang pertama konstitusi pasal Gaudium et Spes, apa yang menjadi intisarinya. Kemudian ada dokumen Populorum Progressio dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6 1967. Lalu ada ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus ke-2. Ya, dan isinya ini tolong kamu baca, lalu apa yang menjadi inti dari ajaran-ajaran